Jadi mengapa kita belajar membuat aplikasi, membuat software dengan Python ya? Karena Python itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi ya. Bahasa pemrograman tingkat tinggi artinya penulisan kode sintaksnya itu menggunakan bahasa yang dipahami oleh manusia. Kode sintaksnya juga sederhana dan tersedia banyak library. Bersifat open source dan cross platform ya. Dia dapat running di semua mesin ya, di semua engine. Dia running juga di semua sistem operasi. Python ini cocok untuk pemula, mereka yang baru belajar programming pertama kalinya. Dia sangat sederhana, powerful, dan sekarang lagi banyak dibutuhkan ya di dunia kerja gitu ya. Bekerja sebagai seorang data analis, data engineer, data scientist, business intelligence, dan machine learning engineer. Jadi Python itu sekarang mereka yang punya Python itu lagi dibutuhkan ya sebagai seorang data profesional sekarang itu ya. Karena kita ketahui sekarang itu sudah banyak sekali data ya yang dihasilkan pengguna internet, pengguna komputer ya. Sehingga lahir pekerjaan-pekerjaan baru gitu yang terkait dengan data science misalnya. Nah, tools yang digunakan oleh data profesional ini ya sekarang itu adalah bahasa pemrograman Python sehingga sangat perlu untuk kita belajar bahasa pemrograman Python. Nah, ini di tahun 2021 salah satu sumber research menunjukkan bahwa Python menjadi yang pertama dalam keahlian yang paling dibutuhkan gitu ya. Most in demand data science skill di tahun 2021. Salah satu contoh aplikasi yang sangat terkenal yang menggunakan bahasa Python itu YouTube ya. YouTube API itu ditulis dalam Python. Quora juga ya, aplikasi tanya jawab ini Quora itu ya. Itu digunakan Python digunakan di situ. Juga banyak beberapa industri yang lain ya. Spotify, EDX, NASA, Uber ya, IBM ya. Itu Instagram itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi Python dalam data science dia bisa melakukan semua tahapan data science gitu. Dia bisa melakukan data exploration ya dengan melakukan crawling misalnya. Dia bisa melakukan data processing, data cleansing dan data modeling gitu. Bagaimana kita akan memulai Python ya? Nah, Python ini adalah bahasa interpreter gitu. Untuk menjalankan Python kita memerlukan runtime atau interpreter environment. Jadi kita harus menulis kode Python ya, kemudian nanti akan ada interpreter Python, IPython. Kemudian interpreter Python itu akan menerjemahkan program ke dalam extension.py, kemudian program dijalankan demi baris, kemudian ditampilkan hasilnya. Konsep interpreted ya, Python itu REPL environment ya. Dia baca code, dia evaluasi, kemudian dia tampilkan output, kemudian dia ulang proses repnya. Nah, ini ada beberapa pilihan development environment yang sangat terkenal ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan Anaconda. Kita juga bisa menggunakan Miniconda ya. Atau bisa menggunakan Jupyter Notebook ya. Python Inspiler. Dan kalau Anda punya akses internet, Anda bisa menggunakan Google Collaboratory dan Notebooks Azure ya. Itu running di internet ya. Create akun di sana kemudian bisa. Nah, Anaconda Navigator ini sudah cukup lengkap ya. Ini contoh dashboard Anaconda Navigator. Kalau Anda install, kemudian dia nantinya semua paket Python itu bisa langsung running di Anaconda aja. Jadi ini Anaconda ini orang bilang paket lengkap ya.
Nah, artinya dia membutuhkan sumber daya yang besar ya, karena banyak memakan memori dari perangkat Anda. Kalau Jupyter Notebook itu dia lingkungan pemrograman interaktif yang berbasis web ya, paket hemat dia. Jupyter sendiri ada di dalam Anaconda gitu, tapi Jupyter bisa diinstal sendiri. Ya, kalau Munir Stanley juga banyak menggunakan Jupyter gitu. Dan kemarin yang saya tunjukkan Spider ya, karena Spider biasanya untuk research ya. Jupyter untuk praktikum seperti itu. Anaconda biasanya saya pakai untuk bisnis. Ya, ini contoh Jupyter Notebook ya. Kalau kita download nanti tampilan environment-nya seperti ini. Script dapat ditulis dalam bentuk code, dalam bentuk heading, dan dalam bentuk row and we convert. Ya. Setelah kita tulis script, kita klik run, dia akan running ya. Langsung dapat ketahuan hasilnya, di situ langsung kelihatan. Nah, kalau environment Google Collaboratory, ya, ini dia Anda harus punya akses internet ya, karena dia aksesnya harus online. Kemudian Anda create akun di Google Collaboratory ini. Nanti akan seperti ini tampilannya. Ya. Ada banyak keunggulan untuk Google Collaboratory ini karena kalau Anda membangun aplikasi di Google Collaboratory itu dia tidak lagi di komputer Anda dijalankannya lah, tapi langsung bermodel cloud ya, sehingga testing di lingkungan yang sebenarnya untuk aplikasi berbasis web itu sangat baik. Ya, biasanya kita juga bekerja dengan Git ya. Git itu untuk bekerja dalam project ya. Kalau Munir Stanley sering menggunakan GitHub bersama teman-teman programmer ya. Skrip-skrip kita di-upload di Git, kemudian kita modified di situ sehingga bisa dapat terkontrol, version kontrolnya bisa tahu. Oh, jadi ini sudah ada yang Sudah ada yang membuat program yang baru ya. Seperti itu sehingga kita tidak perlu lagi coding kalau sudah ada yang buat gitu ya. Git itu contohnya seperti itu. Ini contoh kalau kita inisialisasi dengan Git ya. Nah, Anda bisa lihat di sini contoh penulisan mencetak Hello World ya dalam bahasa C dan dalam bahasa Python. Kalau bahasa C itu ada 1, 2, 3, 4, 5 baris ya. Sedangkan Python hanya perlu 1 baris saja, langsung print. Buka kurung ya. Tanda dalam tanda petik Hello World, tutup petik, tutup kurung ya. Dia juga tidak perlu menggunakan titik koma seperti bahasa C itu tiap kali satu statement pernyataan harus ada titik koma. Nah, ini tipe-tipe data dalam Python ya. Python itu ada bilangan real, float, bilangan bulat, int, string atau text, str, true, false, bool. Jadi kalau misalnya kita punya banyak data dan tipe datanya sama, kita langsung bisa menggunakan Python list. Python list ini contohnya ya koleksi nilai-nilai. Kita bisa tipe data yang berbeda gitu ya. Anda bisa lihat di sini. PAM sama dengan AB, 1.84, B, 1.79, Cori ya. Jadi beda tipe data dalam Python list bisa didefinisikan dalam satu pernyataan. Kalau di bahasa pemrograman yang lain tidak bisa ya, harus satu-satu. Itu keunggulan dari Python list sebenarnya. Jadi Python list itu ada library ya, yang namanya NumPy. Jadi kita hanya menuliskan import numpy snp, kita sudah bisa menggunakan library itu. Ini untuk perhitungan-perhitungan komputasi saintifik, model matematika seperti apapun bisa dikerjakan dengan import numpy snp aja. Jadi dia bisa dapat mengolah data dalam bentuk dokumen, gambar, video ya. Seperti itu. Kemudian NumPy ini bisa menerjemahkan data itu ke tabel.
NumPy juga dapat membuat matriks ya, array matriks. Nah, baru library yang lain itu SciPy gitu ya. SciPy ini semua untuk pemrosesan sinyal, optimasi, statistika ya. Semua fungsi-fungsi matematika, aljabar linear itu dia dapat visualisasikan gitu ya. Hanya perlu dengan mengetik perintah pip install SciPy itu langsung terinstall dan kita langsung bisa menggunakan. Sedangkan library Pandas dia untuk data wrangling dan data cleansing. Jadi dia hanya import install Pandas kemudian import Pandas SPD gitu ya. Nah, ini kita bisa buat representasi data di Pandas dalam bentuk series dan data frame. Ini contohnya. Ya. Kita tinggal cari saja CSV filenya. Kemudian kita tarik CSV filenya itu dia bisa langsung bentuk tab. Ya. Nah, banyak data-data research itu yang diposting di internet sudah dalam bentuk .csv gitu ya. Jadi kita bisa ambil. Sebenarnya itu keunggulan dari Pandas itu. Membuat banyak data-data yang ada di berbagai database di seluruh dunia, kita bisa import ya. Seperti itu. Jadi tidak perlu lagi buat sendiri ya. Ini misalnya contoh data-data nama ibu kota dan negara serta populasi dan area itu bisa langsung ditampilkan dalam bentuk tabel. Kemudian ada library yang namanya matplotlib. Nah, Anda bisa lihat di sini data-data bentuk tabel tadi kita bisa buat dalam bentuk chart. Dalam bentuk grafik, bar chart, line chart, scatter plot ya. Sama, hanya perlu pip install matplotlib dan import matplotlib.pyplot.splt. Perintahnya itu aja. Ini contoh ya. Jadi hubungan tahun dan harga. Jadi kita plot year price, show, langsung dia tampilkan hasil itu. Sangat mudah ya, perintah-perintahnya tidak susah. Nah, ini contoh hubungan year dan price tapi dalam scatter, kemudian ini dalam bar. Baru ada juga library yang namanya Seaborn ya. Ini library-nya dalam bentuk visualisasi, bisa menampilkan heat map, line chart, dan scatter plot yang berwarna-warni. Jadi library-nya hanya pip install Seaborn, kemudian import Seaborn as SNS. Nah, yang terakhir ini ada library yang Scikit-learn ya. Untuk mempraktikkan machine learning dan membuat model. Nanti kita akan praktikum sebentar ini. Jadi itu pengantar terkait Python sebagai tools terutama dalam data science ya.